Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semuanya haleluya, haleluya. Hari ini tanggal 31 Desember tahun 2022 kita sudah tiba di hari terakhir di tahun 2022 ya. Dan yang ajaib begini Bapak Ibu sekalian, renungan kita kok bisa ya juga pas di pasal yang terakhir Mazmur 150. Saya nggak atur-atur ya, nggak atur sedemikian rupa sehingga pas jadi Mazmur 150 di hari terakhir di tahun 2022. Itu sungguh ajaib. Mari kita akan baca terlebih dahulu ya. Mazmur 150 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Mazmur 150 ini, kata puji ditulis 11 kali di pasal penutup dari Mazmur dari kitab Mazmur ini. Alkitab, ya, kata-kata dalam Alkitab itu nggak ada yang nggak penting. Ditulis satu kali aja, itu penting. Ditulis 2 kali, itu penting. Ditulis 3 kali, itu juga penting. Jadi nggak harus ditulis 1, 2, atau 3 kali. Tapi ajaib, di dalam Mazmur 150 ini 11 kali loh ditulis kata puji. Ya, jadi memuji Tuhan itu penting banget ya. Tadi saya sempat katakan, saya tidak mengatur supaya Mazmur 150 pas di akhir tahun. Ya, kita mulai Mazmur pasal yang pertama itu tanggal 10 Maret, Bapak Ibu sekalian. 10 Maret 2022 ya. Di tengah-tengah ada tamu, ada pembicara tiba-tiba datang, nginep di rumah ini ya. Dan kemudian saya beri kesempatan untuk khotbah. Kok ya pas di hari terakhir itu di Mazmur 150. Ternyata begini Bapak Ibu sekalian, perjalanan hidup kita itu ibarat dimulai dari Mazmur pasal 1 dan diakhiri dengan Mazmur 150. Kalau masih ingat, Mazmur pertama itu merupakan pilihan di dalam hidup kita. Pilihan di dalam hidup kita itu akan menentukan apa yang kita akan alami di hari-hari berikutnya. Kalau pilihan kita benar, pilihan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hari-hari ke depannya kita pasti mengalami yang namanya masa depan yang cerah dan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi kalau pilihan-pilihan kita itu salah di awal-awal dan kita teruskan, kita nggak berhenti, kita nggak bertobat, maka akibatnya juga kita akan menerimanya. Mazmur pasal 1 pilihannya begini, dalam perjalanan hidup ini kita mau memilih nasihat sesuai firman Tuhan atau nasihat ya kehidupan orang-orang fasik. Kalau kita memilih hidup sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya sampai ke batang-batang air. Daunnya selalu menghijau dan berbuah di setiap musim kehidupan. Ya, tetapi kalau kita salah pilih jalan ini, maka hidup kita akan seperti semak duri. Nah, orang yang pilihannya tepat, maka terus dalam kehidupannya ini, nanti di akhir hayatnya, dia mengerti bahwa pentingnya untuk hidup di dalam Tuhan, sehingga
ketika di akhir hayatnya dia akan memuji Tuhan. Nah, itu maksudnya yang ditulis di dalam Mazmur 150. Maka itu Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tinggalkan tahun 2022, kalau ada di antara kita yang terus-menerus mengeraskan hati, memilih hidup jauh dari Tuhan, ya, memilih mengandalkan kekuatan diri sendiri, ayo, ini kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bertobat. Jangan keraskan hatimu. Mulai pilih, datang lagi kepada Tuhan. Sehingga apa? Nanti di akhir hayat hidupmu, kita ini nggak penuh dengan tetesan air mata penyesalan. Tapi dari mulut lidah kita keluar kata-kata yang memuji Tuhan. Nah, dari pasal 150 ayat yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa terus ada di dalam Tuhan dan memuji Tuhan. Pepatah Indonesia berkata, tak kenal maka tak sayang. Orang yang mengenal Tuhan, ya, orang yang mengenal Tuhan, dia akan cinta akan Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan, dia akan suka memuji Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, mari kalau kita mau agar supaya hidup ini berkenan di hadapan Tuhan, dari mulut lidah kita keluar puji-pujian kepada Tuhan, belajarlah untuk mengenal Tuhan lebih dalam, dan lebih dalam lagi. Ya, dalam perjalanan Mazmur pasal pertama sampai Mazmur 150, di tengah-tengahnya ada Mazmur 91 yang hampir setiap hari kita gemakan. Mazmur 91 ayat yang ke-14 itu berbicara tentang hati yang melekat kepada Tuhan. Jadi penting sekali dalam perjalanan hidup ini hati kita melekat kepada Tuhan. Kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan mengenal Tuhan. Kita ingat satu tokoh yang luar biasa, tokoh yang menjadi pusat Mazmur ini, Bapak Ibu sekalian, yang namanya Daud. Ya, Daud dalam perjalanan hidupnya dia cinta akan Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya dia juga nggak fine-fine aja, dia nggak baik-baik saja. Dalam perjalanan hidupnya dia mengalami lembah air mata. Dia pernah mengalami kejatuhan dalam kehidupannya, ya. Dia mengalami hidup dalam kesesakan, dikejar-kejar oleh musuhnya, difitnah, dikejar-kejar oleh orang yang tidak menyukainya. Salah satunya adalah ayah mertuanya sendiri yang bernama Saul. Tetapi Daud tidak pernah berhenti untuk memuji Tuhan. Mengapa? Karena Daud mengenal siapa Allahnya. Ya. Nah, yang kedua, dari Mazmur 150 ini mau mengajarkan, mengingatkan, dan membawa kita kembali di mana kita harus memuji Tuhan yang sesungguhnya. Ya, saya ulangi lagi. Di Mazmur 150 ayat yang pertama dikatakan pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Ya, cakrawala ini berbicara apa? Cakrawala ini berbicara tentang tempat di mana kita harus memuji Tuhan. Jadi di mana tempat untuk memuji Tuhan? Ya, pertama di gereja, yang kedua di rumah, yang ketiga di tempat kerja, yang selanjutnya di mana? Di mana-mana, ya kan? Karena cakrawala ini berbicara tentang semesta alam. Jadi di mana-mana, janganlah tempat itu menjadi penghalang dari kita untuk berhenti memuji Tuhan. Ya, di mana-mana kita harus memuji Tuhan. Contoh yang terkenal di Alkitab di dalam Kisah Rasul 16 itu berbicara tentang Rasul Paulus
dan Silas. Karena memberitakan Injil, maka dia dipenjara, ditangkap dan dipenjara. Tetapi meskipun dia ada di dalam penjara, dia nggak kecewa, Bapak Ibu sekalian, ya. Paulus dan Silas justru di tengah-tengah penjara yang dijaga beberapa lapis pintu penjaranya dan kemudian dijaga oleh tentara yang 24 jam dalam sehari itu, tangan dari Paulus dan Silas itu diborgol, digandengkan dengan penjaga penjara itu. Tapi itu tidak menghalangi Paulus dan Silas untuk memuji Tuhan, ya. Dan Kisah Rasul 16 berkata, ketika tengah malam Paulus dan Silas memuji Tuhan, maka terjadi gempa bumi yang dahsyat. Salah satunya, ya, ini borgol di tangannya itu ajaib, bisa terlepas. Borgolnya terlepas, tapi tulang-tulangnya nggak terlepas. Itu kan ajaib. Kemudian pintu-pintu penjara terbuka, ya, sehingga Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara dengan leluasa dan menyebabkan orang-orang pada ketakutan. Ya, di dalam memuji Tuhan, ya, itu ternyata ada kuasanya. Ya, bukan sekedar kuasa, kita udah belajar di Mazmur 22 ayat yang keempat bahwa Tuhan bertahta di atas pujian daripada umatnya. Di bagian lain, Mazmur berkata, kalau kita memuji Tuhan, nanti Tuhan yang akan berperang ganti kita. Ya, Ibu Yongki seringkali bersaksi bagaimana ketika dalam keadaan sesat, bagaimana ketika keluarga kami dalam keadaan kacau dan tidak ada pengharapan untuk dipulihkan. Bagaimana ketika dalam keuangan, ya, ekonomi benar-benar dalam keadaan terpuruk. Maka ketika Ibu Yongki tidak melihat jalan keluar, maka yang dikerjakan adalah menyanyi, memuji Tuhan setiap hari. Tidak ada kata yang berhenti untuk memuji Tuhan. Tidak ada hari tanpa memuji Tuhan. Istri saya, Ibu Yongki, ini terus memuji Tuhan, ya, sehingga kemudian mengalami keajaiban dan pertolongan Tuhan. Jadi yang kedua, Mazmur 150 ini mau mengajarkan kita di mana kita harus memuji Tuhan. Di mana saja, Bapak Ibu sekalian, ya, kita harus memuji Tuhan. Kapan? Ya, setiap waktu, setiap saat. Kalau Paulus di penjara dia memuji Tuhan, ya puji Tuhan, nggak ada jemaat BMC yang ada di dalam penjara. Tapi inilah kesempatan untuk kita memuji Tuhan. Dan bagaimana caranya kita memuji Tuhan? Mazmur 150 ayat yang ketiga dan ayat yang kelima mengajarkan begini. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Kemudian di dalam Efesus pasal 5 ayat 19, Rasul Paulus berkata begini, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan sekali lagi kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 16, Rasul Paulus berkata begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah dengan segenap hati. Ya, jadi bagaimana kita memuji Tuhan? Yang pertama, kita harus memuji Tuhan dengan suara yang keras. Bersama saya ucapkan suara yang keras, 2, 3. Suara yang keras, bukan berbisik-bisik, ya. Meskipun tetangga kita bilang berisik, ya, kita harus terus memuji Tuhan dengan bersuara yang keras, ya. Saya pernah tinggal di basement,
Ya, hampir 2 tahun ya. 2 tahun tinggal di basement di kota New York ini. Ya, di basement itu artinya dikubur sebelum mati, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bisa lihat cahaya apa selain cahaya lampu, ya. Tapi ini tidak menghalangi saya untuk memuji Tuhan. Ya, waktu saya dan istri berduaan memuji Tuhan di tengah kedinginan basement itu, landlordnya, pemilik rumah di mana saya sewa basement itu, dia datang, dia ketok-ketok pintu, dia bilang begini, nggak boleh nyanyi keras-keras katanya, suaranya suruh pelanin. Rupanya dia terganggu ketika kami memuji Tuhan. Tapi apakah ini menyurutkan kami untuk berhenti memuji Tuhan? Tidak, kami terus memuji Tuhan di tengah-tengah kedinginan tinggal di basement. Waktu kami dideportasi dari Amerika Serikat ini untuk kembali pulang ke Indonesia, di airport yang ada di Hong Kong, airport yang besar, kami berdua selonjoran cari tempat yang sepi. Kami memuji Tuhan dengan suara yang keras sampai security-nya datang, ya kan? Security-nya datang pakai sepeda motor airport, ya. Dia bilang begini, nyanyinya jangan keras-keras. Security-nya pergi, kami tetap nyanyi memuji Tuhan dengan keras. Dan Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana kami mengalami banyak mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Mengapa? Ketika kami memuji-muji Tuhan, fokusnya itu kepada Tuhan, fokusnya bukan kepada diri sendiri, fokusnya kepada kebesaran Tuhan, bukan kepada kebesaran masalah kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, percayalah, ketika kita memuji Tuhan, maka kita akan mengalami mujizat demi mujizat dalam hidup ini. Mungkin tidak sekaligus. Seperti pepatah Indonesia berkata, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Mungkin ada orang-orang yang langsung mengalami mujizat besar. Tapi yang jelas, setiap kita memuji Tuhan, selangkah demi selangkah dalam hidup kita, itu akan mengalami mujizat, sehingga ketika kita menoleh ke belakang, kita dibuat terheran-heran. Aku kok boleh ada di titik seperti ini ya hari ini. Itu semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena hati kita melekat kepada Tuhan, sehingga kita suka memuji Tuhan. Itulah yang membawa kita ke tempat yang lebih baik dari hari ke hari. Ya, hidup itu harus begini, Bapak Ibu sekalian. Hidup hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Dan hari-hari yang akan datang itu harus lebih baik daripada hari ini. Karena itu memang kehendak Tuhan. Amsal berkata, jalan hidup orang benar itu seperti cahaya fajar pada pagi hari, yang akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Pertanyaannya, siapa yang harus memuji Tuhan? Mazmur 150 ayat yang ke-6 memberi jawaban. Jawabannya bilang begini, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, haleluya. Ya kan? Jadi siapa yang harus memuji Tuhan? Yaitu semua yang masih bernafas. COVID-19 ngajarin kepada kita, ya, bahwa orang yang nggak bisa bernafas, sesak nafasnya itu setengah mati. 20 Maret tahun 2022, saya melakukan doa untuk diri saya sendiri, doa untuk mati. Ya, kenapa? Karena waktu itu kita tahu di New York jadi epicentrum daripada COVID-19. Dan saya termasuk orang yang pertama-tama di New York ini yang kena COVID-19, badannya panas sekali, nafasnya sesak, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi ingat, COVID-19 itu ngajarin kepada kita, kalau kita sesak nafas, hidup itu setengah mati. Jadi kalau hari ini masih bisa bernafas, jangan sombong, ya kan? Jangan malas untuk memuji Tuhan. Jangan, katanya orang Surabaya, jangan gede no ketek.
Ya kan, apa itu ketek ini? Ini apa? Kotoran di mata ini loh. Sukanya tidur, tidur, tidur. Ya, Alkitab bilang begini, memang roh itu penurut, dagingnya lemah. Rohnya mau memuji Tuhan, dagingnya kepingin tidur. Maka nuruti daging, tidur, tidur, tidur. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, kalau hidup ini tidak mengandalkan Tuhan, ya nanti yang rugi kita sendiri, ya. Maka itu andalkan Tuhan dalam hidup kita. Salah satunya bukti kita mengandalkan Tuhan yaitu kita suka memuji Tuhan. Bapak Ibu sekalian termasuk anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Setiap hari rajin bangun pagi, ya, untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa syafaat. Saya percaya Bapak Ibu, ya, kehidupannya akan lebih baik, dan lebih baik lagi. Ya, hari ini kita sudah belajar dari Mazmur pasal 150. Yang pertama, memuji Tuhan itu penting sekali. Diulangi 11 kali di dalam Mazmur 150. Yang kedua, di mana kita harus memuji Tuhan? Di mana saja, ya. Situasinya apa saja, jangan jadi penghalang untuk tidak memuji Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara memuji Tuhan? Kalau punya alat musik, jangan digantung. Ya, mainkan alat musik. Kalau nggak ada alat musik, nggak apa-apa. Ya, nyanyi dengan suara yang keras, dengan nyaring, dengan sukacita. Kalau perlu sambil keluar, nari-nari, kata Alkitab. Dan yang keempat, siapa yang harus memuji Tuhan? Yang harus memuji Tuhan, yaitu semua yang bernafas. Mumpung masih bernafas, pujilah Tuhan. Kalau bengek, kalau kena COVID-19, apalagi dipakai ventilator, kita nggak bisa memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Materaikan siap benih kebenaran firman Tuhan, sehingga kami semua ini menjadi pelaku firman Tuhan. Bukan hanya sekedar pendengar. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca, merenungkan 150 pasal dari kitab Mazmur ini. Kemampuan kami terbatas, tapi inilah doa kami. Biar Roh Kudus menolong kami, agar hati kami melekat kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini kami juga mau berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir di pertemuan yang paling akhir di doa fajar untuk tahun 2022. Kami mohonkan berkat yang terbaik dari sorga. Ya Aba, ya Bapa, kami mohonkan berkat yang terbaik untuk anak-anak-Mu yang setia ini. Turunkan berkat yang berlimpah-limpah Bapa di dalam nama Yesus kepada keluarga Ibu Yanmi Tuhan, kepada keluarga Ibu Yung, kepada keluarga Bapak Denny Kwe dan Maria ini Tuhan, kepada keluarga Ibu Elsia. Kami berdoa biarlah juga berkat-Mu turun Tuhan atas keluarga Ibu Yanmi, keluarga Ibu Vina Raksit, keluarga Ibu Irin Kristi Chong, kepada keluarga Yusak Gongso Negoro, kepada keluarga Kesia Kristin Wiranegara, kepada keluarga Pendeta Lukas Jonathan, kepada keluarga Bapak Edi dan Ibu Marta, kepada keluarga Ibu Lori. Turunkan berkat-Mu juga kepada keluarga Sugeng dan Melani. Berkat-Mu atas keluarga Pak Indra dan Meti, kepada keluarga Ratna Nana ini. Kami memberkati Tuhan juga keluarga Sylvia Liu dan keluarga Timotius Gunawan Susilo. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang menjadi kerinduan kami sebelum tahun ini ditutup Tuhan, kami menerima segala yang baik daripada Tuhan. Kami menerima banyak hadiah. Kami menerima kejutan-kejutan daripada Engkau. Bonus-bonus yang tidak terduga. Tuhan anugerahi kami semua kesehatan, panjang umur, kekuatan, dan karunia menikmati kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Dan biarlah tangan yang ditulis di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-7. Tangan yang ditulis di dalam doa Yabes.
Tangan yang ditulis di dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10. Ulurkan kepada kami semua, Bapa. Biarlah tangan-Mu itu terus yang memegang kami. Tangan-Mu itu yang menyertai kami untuk selama-lamanya. Sehingga kami mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Kami meninggalkan tahun 2022 ini dengan kepala yang tegak. Dan memasuki tahun 2023 ini bersama-sama dengan Engkau. Seperti doa Musa kami mau berdoa. Jangan suruh kami masuk tahun 2023 Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai kami. Sebab kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami ini nothing Tuhan. Tanpa Engkau hidup kami ini sia-sia. Maka itu Bapak, biarlah Engkau Allah Immanuel terus menyertai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga langkah-langkah kami di tahun 2023 ini, mujizat demi mujizat terjadi. Kami terus naik, dan naik. Menjadi kepala. Tidak ada yang stuck. Tidak ada yang menjadi ekor Tuhan. Dan Kau memberkati keluarga rumah tangga setiap anak-anak-Mu. Damai sejahtera daripada Engkau Tuhan. Biarlah keluarga rumah tangga setiap kami anak-anak-Mu. Kami dapat menikmati yang namanya sorga di dalam rumah kami masing-masing. Kami hidup saling mengampuni di antara anggota keluarga satu dengan yang lainnya. Saling mendahului untuk memberi hormat. Saling mendahului untuk tolong, menolong. Kami hidup rukun dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Sehingga Mazmur 133 ayat pertama sampai ayat 3 digenapi. Terjadi kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan kami mau berdoa ya Abba ya Bapa. Biarlah setiap kami dianugerahi kesehatan, panjang umur, karunia menikmati kehidupan ini. Sebab kami tahu Tuhan, berkat itu Tuhan tidak ada artinya kalau tubuh kami ini sakit. Maka itu kami berdoa Tuhan, biar setiap anak-anak-Mu Tuhan anugerai kesehatan, anugerai Tuhan panjang umur, anugerai kekuatan, anugerai untuk menikmati kehidupan ini. Dan biarlah hikmat-Mu Tuhan menolong kami untuk kami makan dan minum dengan baik dan benar Bapa. Sebab tubuh kami ini ada rumah Allah. Sehingga kami tidak mau makan dan minum secara sembarangan Tuhan. Biar dengan hikmat Tuhan menolong kami. Sehingga semua yang masuk di tubuh kami itu yang baik, yang sehat, dan berkualitas Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sedang pergi ke sekolah Tuhan. Mulai dari kindergarten sampai mereka yang sekolah di perguruan tinggi. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang pergi ke sekolah. Anugerai kecerdasan, anugerai kepandaian, anugerai hati yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang hidupnya 10 kali lebih unggul dari teman-teman sebaya yang ada di kelas kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami berdoa, ulurkan tangan-Mu ya Abba ya Bapa kepada setiap anak-anak-Mu ini. Dan tangan-Mu ini memperluas daerah kekuasaan, daerah-daerah wilayah anak-anak-Mu. Dan Kau memberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Dan tangan-Mu itu menjagai, melindungi kami semua. Sehingga kami semua aman dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga menyebabkan setan ora doyan, demit orang dulit, lelorone podo lunga, saben dina bejo, rezekine teko ora ana entek-enteke. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya terima berkat ini dengan iman dan katakan amin 3 kali. Amin,
Amin. Amin.